Banyak cara untuk merespons keraguan. Ada yang membalas dengan kata-kata, ada juga yang memilih diam dan bekerja. Vincent Kompany termasuk golongan kedua. Saat namanya diumumkan sebagai pelatih Bayern Munchen, sebagian fans langsung mengernyitkan dahi. Mereka ingin sosok besar, bukan pelatih yang baru saja jatuh bersama Burnley. Tapi Kompany tak sibuk menjawab komentar. Ia tahu omongan tak akan berhenti, jadi satu-satunya jalan adalah membuat sepak bola yang berbicara untuknya. Dan begitulah yang terjadi. Perlahan tapi pasti, tim yang sempat kehilangan arah itu mulai hidup lagi. Bayern bermain seperti mesin yang disetel ulang. Presisi, tenang, tapi menggigit. 14 kemenangan beruntun di awal musim bukan cuma angka. Itu simbol kebangkitan seorang pelatih yang menolak tenggelam dalam masa lalunya. Dari ruang ganti kecil di Turf Moor ke ruang konferensi pers megah di Allianz Arena. Musim pertama Vincent Kompany di Bavaria itu seperti dilempar ke tengah badai dengan harapan bisa menenangkan langit. Untuk ukuran klub sebesar Bayern Munchen, hasil akhir itu nyaris tak bisa dicerna dengan logika penggemar sepak bola Jerman. Bukan juara, bukan runner-up, bahkan tak sempat mengancam hingga tikungan akhir. Bayern, sang penguasa Jerman selama lebih dari 1 dekade, hanya mampu finish di posisi ketiga Bundesliga di bawah Bayer Leverkusen dan VfB Stuttgart. Hasil itu seperti tamparan keras bagi klub yang selama ini merasa kebal terhadap kegagalan. Mia San Mia yang dulu menggema dengan penuh wibawa, mendadak terdengar seperti kalimat kosong tanpa jiwa. Di bawah arahan Thomas Tuchel, Bayern kehilangan arah. Konsistensi luntur, aura juara menguap, dan ruang ganti yang dulu penuh percaya diri berubah jadi tempat mencari alasan. Untuk pertama kalinya dalam 11 tahun, Bayern terlihat seperti tim biasa. Tuchel yang sempat dielu-elukan sebagai sosok penyelamat akhirnya menjadi simbol dari musim gagal itu. Ia datang dengan reputasi tinggi, tapi pergi dengan tanda tanya besar. Maka saat musim panas tiba, Bayern tak punya pilihan selain menekan tombol reset. Mereka butuh figur baru, seseorang yang bukan hanya paham taktik, tapi juga punya nyali untuk menghadapi ekspektasi raksasa seperti Bayern Munchen. Nama-nama besar langsung memenuhi headline. Xabi Alonso, Julian Nagelsmann, bahkan Zinedine Zidane sempat disebut. Tapi Bayern tak memilih jalan aman. Mereka justru membuat keputusan yang terasa seperti perjudian besar. Di tengah hiruk-pikuk rumor dan spekulasi, tiba-tiba muncul satu nama yang membuat publik terdiam. Vincent Kompany. Ya, Vincent Kompany. Seorang pelatih muda yang baru saja membawa Burnley terdegradasi dari Premier League. Bagi fans Bayern, keputusan ini seperti menonton film yang alurnya salah. Bagaimana mungkin klub sebesar Bayern menyerahkan tim sekelas ini ke tangan pelatih yang gagal di Inggris? Tapi, di balik sorotan dan cibiran, Kompany justru menyiapkan sesuatu yang berbeda. Bukan janji, melainkan kerja nyata. Dan hasilnya kini berbicara lantang. Di bawah arahannya, Bayern seperti mesin yang kembali menemukan ritmenya. Mereka tampil hidup, agresif, dan disiplin. Pada laga babak kedua DFB Pokal di Rhein-Energie Stadion, Kamis 29 Oktober 2025, Bayern terlalu tangguh untuk tuan rumah FC Köln. Mereka menekan tanpa ampun, 16 tembakan, 7 peluang emas, dan 4 diantaranya berujung gol. Köln sempat mencuri keunggulan lewat Ragnar Ache di menit ke-31, tapi Bayern membalas dengan cara yang hanya bisa dilakukan tim besar. 2 gol dari Harry Kane, 1 dari Luis Diaz, dan 1 lagi dari Michael Olise memastikan kemenangan telak. Itu bukan sekadar hasil pertandingan, itu pernyataan bahwa Bayern sudah kembali. Kemenangan ini juga menandai rekor luar biasa, 14 kemenangan beruntun di semua ajang. Melewati catatan AC Milan pada musim 1992-1993, Bayern kini mencatat start terbaik di antara klub 5 liga top Eropa. Dalam periode itu, mereka sudah mencetak 51 gol, 37 diantaranya datang dari trio maut Kane, Olise, dan Diaz. Khusus untuk Kane, 22 gol dari 14 laga hanyalah bukti bahwa mesin gol Inggris itu kini menemukan rumah yang sempurna di bawah tangan dingin Vincent Kompany. Satu hal yang paling mencolok dari Bayern era Kompany adalah bagaimana mereka bermain dengan kendali total, tapi tanpa kehilangan jiwa.
Gaya yang ia bawa bukan sekadar salinan dari filosofi Pep Guardiola yang dulu membesarkannya di Manchester City, melainkan versi yang lebih berani, penuh tekanan tinggi, perpindahan bola cepat, dan intensitas yang tak pernah turun bahkan di menit 90. Kompany menjadikan penguasaan bola bukan sekadar cara bertahan, tapi senjata utama untuk membuat lawan kehabisan napas. Ia tahu Bayern tak butuh revolusi yang membingungkan, melainkan penyegaran yang menyatukan pengalaman dan gairah muda. Di lini depan, kombinasi Harry Kane, Luis Diaz, dan Michael Olise jadi representasi sempurna dari ide Kompany. Kerja keras, kecepatan, dan kecerdasan dalam membaca ruang. Kane tetap jadi pusat gravitasi serangan, bukan hanya pencetak gol, tapi juga pengatur ritme yang membuka jalan bagi dua sayap eksplosifnya. Luis Diaz membawa energi khas Amerika Selatan, tanpa kompromi, cepat dan berani menantang siapapun. Sementara Olise dengan visi dan kontrol bola yang halus menjadi pengingat bahwa talenta muda ini bukan hanya soal kecepatan, tapi juga kecerdikan. Ketiganya bukan hanya mencetak gol, tapi membuat permainan Bayern terasa hidup lagi, seperti orkestra yang setiap nadanya selaras dengan visi sang dirigen di pinggir lapangan. Di tengah, Joshua Kimmich tetap jadi jantung permainan. Ia adalah perwujudan Bayern DNA yang sesungguhnya tangguh, cerdas, dan tak kenal kompromi. Di bawah Kompany, Kimmich seolah menemukan keseimbangan baru antara bertahan dan membangun serangan. Tak lagi sekadar jadi metronom, kini ia menjadi pemimpin sejati, mengarahkan ritme, menutup celah, dan memastikan setiap pemain tetap berpikir dengan kepala dingin. Namun, cerita paling mengejutkan datang dari seorang remaja berusia 17 tahun, Lennart Karl. Pemain muda ini muncul tanpa banyak ekspektasi, tapi kini seluruh Eropa membicarakannya. Dengan keberanian seperti pemain yang sudah kenyang pengalaman, Karl menembus lini tengah lawan, seolah ia sudah bertahun-tahun bermain di level tertinggi. Sentuhannya tenang, keputusannya matang, dan keberaniannya menular ke seluruh tim. Kompany sendiri disebut jatuh hati sejak sesi latihan pertama, dan kepercayaannya kini terbayar lunas. Kehadiran Karl menjadi simbol transisi baru di Bayern, bahwa di bawah Kompany tak ada batas antara nama besar dan pemain muda selama mereka punya mental dan etos kerja yang sama. Ini bukan lagi soal membangun tim juara untuk satu musim, tapi menanam fondasi untuk dekade berikutnya. Dan ketika seluruh stadion Allianz Arena bersorak, menyebut nama-nama seperti Kane, Diaz, Olise, Kimmich, dan Carr dalam satu nafas, satu hal terasa jelas, Bayern Munich versi Kompany bukan hanya bangkit, tapi sedang menulis bab baru yang mungkin akan diingat lama oleh sepak bola Eropa. 14 kemenangan beruntun sudah cukup untuk membuat seluruh Jerman tunduk, tapi di Munich, kemenangan bukanlah tujuan, itu hanya kewajiban. Disinilah paradoks Bayern dimulai, semakin tinggi mereka terbang, semakin berat beban yang mereka pikul. Vincent Kompany mungkin telah mengembalikan gairah dan identitas, tapi kini datang tantangan yang tak bisa dihindari, mempertahankan konsistensi di tengah tekanan yang tak pernah berhenti. Karena di Bavaria, satu musim gemilang bukan cukup. Yang mereka inginkan adalah kejayaan abadi. Dan ujian terbesar itu kini datang dari panggung yang lebih megah, Liga Champions 2025 sampai 2026. Kompetisi yang sama yang dulu menjadi tolak ukur keagungan Bayern, kini kembali menanti dengan penuh godaan dan bahaya. Bayern lolos dari fase grup dengan sempurna, tapi Kompany tahu musim ini bukan tentang sekadar lolos atau tampil indah. Ini soal apakah filosofi yang ia bangun bisa bertahan di bawah intensitas malam-malam Eropa, ketika satu kesalahan kecil bisa menghancurkan mimpi besar. Kompany tak mau jatuh pada kesombongan yang sama seperti pendahulunya. Ia menolak terjebak pada dominasi statistik. Dalam setiap pertandingan, ia lebih fokus pada detail kecil, pressing yang rapat, transisi cepat, dan keseimbangan antara keindahan dan kejamnya efisiensi. Ia tahu, di Eropa, tak ada ruang untuk kompromi. Bayern boleh menang 5-0 di Bundesliga, tapi di Liga Champions, satu kehilangan fokus bisa berujung tragedi. Para pemain pun sadar bahwa ini bukan lagi soal membuktikan diri di Jerman. Kane, Diaz, dan Olise kini menatap trofi dengan pandangan yang berbeda.
bukan sebagai target, tapi sebagai obsesi. Joshua Kimmich yang sudah melewati berbagai era di Bayern, tahu betul makna malam semifinal yang gagal, final yang tak kesampaian. Dan di antara mereka muncul sosok muda bernama Lennart Kär yang seolah tak mengenal kata gugup. Pemuda 17 tahun itu kini bukan cuma kejutan Bundesliga, tapi juga wajah masa depan Bayern yang mulai mengintip takhta Eropa. Namun di balik semua euforia dan angka-angka manis, ada satu pertanyaan besar yang menggantung di udara. Apakah Bayern Company benar-benar siap menjadi raja Eropa lagi? Karena sejarah Bayern mengajarkan satu hal, juara di Jerman adalah rutinitas, tapi juara di Eropa adalah warisan. Dan untuk mewujudkannya, Company harus membuktikan bahwa kebangkitannya bukan sekadar momentum singkat, melainkan awal dari era baru di mana Mia San Mia kembali berarti, kami adalah kami dan kami datang untuk menaklukkan benua.